Amarah Kang Deddy Mulyadi meledak di saat tengah malam. Kang Deddy Mulyadi melakukan sidak di lokasi tambang ilegal yang ada di daerah Subang, teman-teman ya. Lokasi tambang tersebut diduga milik Arifin yang sebelumnya lokasi tersebut memang sudah menjadi bahasan di pengadilan, sudah terseret kasus tambang ilegal, teman-teman. Dan si Arifin ini sudah menjadi saksi pada saat itu. Dan lokasi itu sudah diberikan garis polisi, tetapi masih berani-berani untuk beroperasi. Ini yang kemudian menjadikan Kang Deddy Mulyadi marah besar. Bagaimana tidak, jalan di daerah tersebut baru saja dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi dengan jumlah anggaran yang begitu besar dari pemerintah ya. Tapi ada lokasi tambang ilegal dengan truk-truk dengan kapasitas yang overload sangat tinggi yang merusak jalanan tersebut. Kang Deddy Mulyadi susah payah membangun jalan-jalan itu agar bisa dinikmati oleh masyarakat, oleh rakyat, agar nyaman, tetapi kemudian dirusak oleh truk-truk dari hasil tambang ilegal ini, teman-teman ya. Dan perencanaan untuk membangun jembatan Serang Panjang itu akan digagalkan oleh Kang Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Aparatur pemerintah di daerah tersebut, Kang Deddy Mulyadi menilainya tidak peduli terhadap lingkungan, tutup mata, teman-teman. Ya, kita lihat bagaimana tanggapan dari para netizen, dan saya nanti akan membacakan berita lengkapnya, teman-teman ya. Kita simak videonya bareng-bareng, silahkan. Truk-truk besar yang ke arah Ciater. Mohon Nah, kemudian kan saya tidak ada laporannya, dan akhirnya saya mengikuti sendiri sekarang, dan akhirnya saya menemukan ini masih ngangkut di PT Agro tambang ilegal, dan truknya ngalet lah ya. Karena ini saya ini bagian dari sikap saya, Pak. Ini kan saya harus bersikap pada akhirnya. Saya tidak boleh Pemprov Jabar ngeluarin duit terus-terusan untuk membangun sebuah daerah yang dimana daerahnya tidak punya keinginan untuk menjaga. Ini sikap tegas saya. Tadinya kan saya membangun jembatan tuh, Pak, jembatan Serang Panjang yang saya janjikan kepada warga senilai 6,5 miliar dan sudah ada alokasinya. Dan tadinya kan minggu depan tuh sudah akan timnya mulai jalan. Tetapi saya, karena di sini aparat pemerintahnya sampai pada tingkat desa dan kecamatannya tidak peduli pada lingkungan, tidak peduli pada jalan yang dibangun oleh Pemprov dan digunakan untuk rakyat, maka saya putuskan silahkan dibangun oleh Pemda Subang saja, Pak. Saya tidak akan bangun. Ya, Pak. Jadi ini sikap saya sebagai gubernur, Pak. Walaupun saya tinggal di Subang, Pak. Lain tidak nges pada nonton can bapak aing ngamuk ke perusahaan tambang anu diduga ilegal, anu nges dipolis lain ku polisi, tapi masih kedapatan beroperasi. Bapak aing puting-puting sidak ke perusahaan tambang eta. Ngamuk. Bapak aing ngomong, "Ieu nyaho teu geus sabaraha jelema anu maot katabrak kendaraan truk anu bararadag eta." Terus kan apal, jalan teh karek di beneran. Ayeuna geus dilewati ku truk-truk badag. Jalan rusak, ngenta ke pemerintah, ya, ngagogoreng gubernur. Hayang jalannya diperbaiki, ari geus diberesan, geus diperbaiki. Ieu perusahaan tambang anu diduga ilegal, ya, sulumputan beroperasi deui. Nyarek teu ngamuk kumaha geura, tah realitana kos gitu. Di sisi lain masyarakat gogorowokan, ayana tambang sieun kena musibah lah, ngarusak alam lah, giliran ditutup ditindak. Kan ieu oknum perusahaan keneh anu ngeyel, sakitu teh geus dipolislen. Kurangnya kumaha geura, ya, gubernur bapak aing ka rakyatna. Eta kan keluarga korban anu meninggal terlindas truk oge, nu merek kompensasi teh bapak aing gubernur Jawa Barat lain pihak perusahaan. Nu beneran jalan rusak tehnya eta nu tiap hari dilintasi ku truk-truk badag, tetep kan gubernur Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat lain perusahaan tambang. Jeung keureu tah ceuli ucing lamun misalkan aya musibah aya bencana, eta pihak perusahaan daek tanggung jawab ke para korban. Angger kan sararia gogorowokan ka pemerintah, gogorowokan ka bapak aing.
Guys, Kang Deddy Mulyadi sidak tambang ilegal. Padahal tambang ilegal tersebut sudah dikasih garis polisen. Mereka masih bisa operasi di malam hari. Dengan mobil besar-besar yang mengakibatkan jalanan baru dibangun rusak parah. Padahal pemiliknya adalah seorang insinyur memiliki radio swasta R titik-titik di Bandung. Seorang insinyur masih bisa kucing-kucingan. Ini pelanggaran. Dan pastikan Kang Deddy Mulyadi akan pidanakan tambang tersebut. Ninggal Pak Dedi geus mulai sidak-sidak deui euy. Sidak nake tengah peuting. Kamari nempo teh sidak ka tambang di daerah Subang. Wah, eta mah nempo Pak Dedi amuk-amukan euy. Heuh istilahna mah tambang geus di polis lain atau istilahna mah geus aya garis polisi, tapi masih operasi, masih keneh nambang. Tengah kumaha Pak Dedi ya kan. Terus anu ngangkut truk-truk gede euy. Pusok teh ning truk pusok. Atuh Pak Dedi langsung ngaradat tidinya euy. Kabeh beunang tuh ka Pak Dedi dicarekan. Meureunnan istilahna mah Pak Dedi mah sibuk ngabangun infrastruktur jalan, meh aralus, meh halecir. Ieu rusak deui wae ku truk-truk tambang nu garede nu bararadag. Aduh. Da Pak Dedi mah lamun urusan alam bener eueuh toleransi komo kanu tambang-tambang ilegal mah geus pasti da diproses ku Pak Dedi mah eta. Ditambang geus istilahna mah geus kena polis land masih bisa operasi, heran orangnya bingung bisa gitu aduh ngerinya naon we di istilahna mah dihalalkeun. Karunya dibarentak ku Pak Deddy Mulyadi dina securityna nu gawena nu gawe tengah peutingna barareunang. Atuh da ngabangun infra teh duit miliaran teh. Ayeuna rusak deui puguh ngadat Pak Deddy Mulyadi. Sekelas radio besar di kota Bandung dan ternama di kota Bandung ya, pemiliknya masih melanggar hukum. Gila nggak, siapa pemimpin yang masih bekerja di jam malam yang seharusnya itu menjadi waktu untuk beristirahat. Tetapi Kang Deddy Mulyadi tengah malam marah-marah mengikat lokasi tambang ilegal. Ya, dan masih banyak orang yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Padahal Kang Deddy Mulyadi melakukan sampai kerja tengah malam itu untuk kepentingan masyarakat. Jalan yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi agar masyarakat menikmati itu malah dirusak. Yang mana kerusakan itu disebabkan oleh truk-truk yang berkapasitas tinggi yang overload, teman-teman ya. Ketika jalan rusak, masyarakat yang ngeluh marah-marah. Tetapi ketika sudah diperbaiki, jalan itu dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan kekayaan alam secara ilegal untuk kepentingan pribadinya, teman-teman. Oke, tidak lama-lama saya akan membacakan sebuah berita ya. Tambang ilegal diduga milik Insinyur Arifin Bandung digerebek KDM tengah malam. Saksi kunci kasus PN Bandung kembali disorot. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan inspeksi mendadak sidak tengah malam di lokasi tambang pasir dan batu split di Kecamatan Kasomalang, Subang. Tambang pasir dan batu split di Kecamatan Kasomalang, Subang diduga dimiliki Arifin Gandawijaya, pengusaha asal Bandung. Lokasi tersebut diketahui sebelumnya juga terseret dalam perkara tambang ilegal yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung, di mana Arifin sempat hadir sebagai saksi kunci. Sidak mendadak itu diunggah langsung melalui kanal YouTube resmi KDM. Nah, dalam video tersebut jadi terlihat masuk ke area tambang yang telah dipasangi garis polisi. Namun masih ditemukan aktivitas produksi dan puluhan truk bermuatan material. Padahal sudah ada garis polisinya, tetapi masih saja berani-berani beroperasi. Dan Kang Deddy Mulyadi marah besar akan mempidana semua orang yang terlibat dalam prosesi tambang ilegal ini, teman-teman. Di lokasi, Deddy Mulyadi mendapati sedikitnya puluhan dump truk berkapasitas besar terparkir. Sebagian telah terisi batu split dan abu batu. Padahal jalan di kawasan Kasomalang, Jalan Cagak Subang ini baru saja dibangun dengan biaya besar menggunakan anggaran pemerintah, teman-teman. Ini jalan sumbu 2, tapi dilewati truk sumbu 3. Jalan baru selesai dibangun, dihajar truk besar. Rakyat ngamuk, gubernur yang diprotes. Nah, iya dong. Ironisnya, pintu gerbang tambang sempat ditutup saat rombongan gubernur datang. Jadi bahkan harus menelepon sejumlah pihak
untuk memastikan status lokasi tersebut. Ia menegaskan aktivitas tambang itu sudah jelas ilegal dan sebelumnya telah dipasang polisi lain. Kalau sudah di polisi lain tapi masih produksi, itu pidana, tidak ada ampun. Besok saya terapkan undang-undang lingkungan hidup. Jadi Kang Deddy Mulyadi sudah benar-benar marah besar. Ini adalah tindak pidana, teman-teman ya. Nama Insinyur Arifin kembali muncul dalam dialog di lokasi. Deddy Mulyadi dengan seorang satpam lokasi tambang seperti dalam kanal YouTube KDN secara terbuka menyebut nama Insinyur Arifin yang diketahui berdomisili di Bandung dan dikenal sebagai pemilik Radio Ardan. Deddy mempertanyakan siapa penanggung jawab operasional tambang yang tetap berjalan meski tanpa izin. Yang punya siapa? Tanya Kang Deddy Mulyadi. Lalu satpam menyebut Insinyur Arifin, alamatnya di Bandung, ucap satpam di hadapan Deddy Mulyadi. Sejumlah pekerja dan satpam mengaku hanya menjalankan perintah manajemen. Seorang operator menyebut dirinya hanya menerima upah harian 130.000. Sementara kerusakan jalan akibat antrean truk besar ditaksir mencapai miliaran rupiah per hari. Ngangkutnya malam karena siang takut aku salah seorang pekerja, teman-teman. Aparat dinilai tutup mata. KDN juga menyoroti sikap aparat pemerintah setempat mulai dari tingkat desa hingga tingkat kecamatan yang dinilai tidak peduli terhadap kerusakan lingkungan dan keselamatan warga. Ini ucing-ucingan, aparat di sini tidak ada yang negur. Kalau begini caranya, jembatan Serang Panjang yang sudah saya janjikan ke warga tidak jadi dibangun. Silakan Pemda Subang saja yang bangun tandasnya. Ya ini seperti pundung ya teman-teman ya. Ya ini tentu pundung yang benar gitu ya, pundung yang memang dibenarkan gitu loh. Ya wajar lah, Kang Deddy Mulyadi kan berusaha keras untuk bagaimana memperbaiki infrastruktur jalan, memperbaiki jalan-jalan yang ada di desa, tetapi itu dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan kekayaan alam secara ilegal untuk kepentingan pribadinya, teman-teman. Yang mati banyak, tapi si pemilik ini tidak ada kompensasi apapun, tidak ada kepedulian apapun terhadap korban gitu. Benang merah dengan sidang PN Bandung kasus ini mengingatkan publik pada perkara tambang ilegal yang sebelumnya disidangkan di PN Bandung dengan terdakwa Agus Supriyatna. Dalam persidangan tersebut, Arifin Gandawijaya hadir sebagai saksi dan mengakui adanya hubungan kontrak kerja dengan terdakwa. Meski izin tambang telah kadaluarsa dan tidak dilaporkan ke Pemprov Jawa Barat, perkara tersebut mencuat setelah kecelakaan maut truk tambang di Subang pada Oktober 2024 yang menewaskan 2 orang, memicu kemarahan warga dan sorotan masyarakat luas, teman-teman. Sudah memakan 2 orang yang meninggal di daerah lokasi tambang tersebut, tetapi tidak ada ketakutannya pemilik lokasi tambang ini, teman-teman ya, memperkaya diri sendiri tapi membahayakan orang lain. Ini biadab, ini layak untuk kemudian dipidana. Kita kawal terus kasus ini, semoga tidak ada lagi area-area pertambangan, khususnya tambang-tambang ilegal di Jawa Barat, teman-teman. Mari kita sama-sama bersinergi untuk dengan Kang Deddy Mulyadi untuk membangun Jawa Barat yang lebih baik. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.